Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita. Materi kita selanjutnya pada kesempatan kali ini adalah tentang pengendalian sediaan farmasi. Ya, saya share screen terlebih dahulu. Baik ya, jadi pengendalian perbekalan farmasi atau inventory control. Nah, pengendalian perbekalan farmasi ini adalah suatu sistem ya, jadi suatu sistem untuk menjaga agar persediaan obat selalu ada ketika pasien membutuhkan dan menghindari kerugian akibat kerusakan obat, gitu ya. Jadi pengendalian dalam hal ini itu bermaksud untuk tetap selalu menjaga ketersediaan obat. Ya, ketersediaan obat yang selalu terjaga itu ditunjukkan dari selalu tersedianya obat ketika pasien membutuhkan. Ya, selalu tersedianya obat ketika pasien membutuhkan. Ya, tetapi juga tidak boleh kemudian persediaan itu menjadi berlebihan yang akhirnya nanti akan menimbulkan kerugian karena kemudian obat itu ternyata menjadi rusak di tempat kita atau menjadi kadaluarsa. Nah, jadi pengendalian atau inventory control dalam hal ini bermaksud untuk selalu menjaga persediaan itu selalu ada, tapi dalam jumlah yang cukup, gitu ya. Dalam jumlah yang cukup. Nah, kemudian tujuan dari pengendalian adalah menciptakan keseimbangan antara persediaan dan permintaan. Ya, bagaimana kita menciptakan antara itu tadi ya, setiap kali dokter atau persepan itu ada, tapi tidak dalam jumlah berlebihan. Supaya kenapa? Supaya melindungi terhadap kerugian. Ya, rumah sakit kita itu untuk perbekalan farmasi pasti selalu dibatasi oleh anggaran. Jangan sampai kemudian anggarannya itu digunakan untuk pembelian perbekalan farmasi yang kemudian malah justru menjadi rusak atau menjadi ED. Nanti terjadi kerugian. Kemudian memungkinkan pembelian dalam jumlah besar. Ya, kalau bisa pembelian itu dalam jumlah besar. Kenapa dalam jumlah besar? Karena biasanya pembelian dalam jumlah besar itu maka itu akan lebih efektif, gitu ya. Lebih efektif, bisa sekali order sehingga biaya order itu bisa dikurangi. Ya, biaya pengiriman bisa dikurangi, ya. Biaya penyiapan tempat bisa dikurangi. Nah, kemudian juga meminimalkan waktu tunggu untuk memperoleh obat. Nah, belum lagi persoalan waktu tunggu. Kita misalnya order obat, kemudian obat itu dikirim pasti ada waktunya. Itu ya, kayak kemarin kita ketika mempelajari open tender. Nah, itu waktu tunggunya ternyata antara 3 sampai 6 bulan. Jangan sampai nanti terjadi kekosongan ketika menunggu obat itu loh. Nah, itu harus dihindari. Obatnya nggak ada, tapi sudah pesan, tapi belum datang. Nah, itu tidak boleh jadi alasan. Ya, waktu tunggu itu harus diantisipasi sebelumnya. Supaya ya tadi ya obat itu selalu ada setiap dibutuhkan. Kemudian meningkatkan efisiensi transportasi. Ya, kalau pembelian bisa dalam jumlah besar sekaligus, itu memang efisien transport. Ya. Kemudian mengantisipasi fluktuasi musiman. Nah, tadi kita tidak akan tahu tiba-tiba terjadi lonjakan jumlah pasien. Nah, itu harus sudah diantisipasi sebelumnya. Nah, faktor yang mempengaruhi pengendalian apa saja? Yang pertama adalah biaya penyimpanan atau holding cost atau carrying cost. Ya, jadi kalau kita order obat dalam jumlah banyak, itu memang kita kemudian efektif, efisien di biaya order atau di biaya transportasi. Tetapi pemesanan obat dalam jumlah yang banyak itu tentu nanti akan meningkatkan biaya penyimpanan. Ya, kita harus mempunyai fasilitas penyimpanan yang lebih. Itu tentu biaya. Ya, biaya modal untuk investasi tempat penyimpanan. Kemudian biaya resiko kerusakan. Ya, kita order dalam jumlah banyak karena ada diskon, tapi ternyata obat-obatan itu malah kemudian rusak di tempat kita atau ED di tempat kita. Ya. Kemudian biaya keuangan dan biaya pajak persediaan.
Itu yang harus diperhatikan. Kemudian ada biaya pemesanan. Nah, biaya telepon, biaya pengepakan, biaya penimbangan, biaya pemeriksaan penerimaan, biaya pengiriman. Kalau kita order dalam jumlah yang banyak sekalian memang itu hemat. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan kita punya enggak tempat penyimpanan. Nah, karena kalau kemudian kita order banyak karena itu akan berhemat, tetapi kemudian kita itu harus investasi untuk penyimpanan, yaitu ya silakan, itu bisa dipertimbangkan mana yang lebih baik gitu ya. Kemudian biaya penyiapan ya, biaya kehabisan. Nah, kalau kita tidak punya persediaan ini kemudian terjadi kekosongan ya, maka nanti kerugian juga kita ya. Kehilangan pelanggan karena pelanggan kemudian mengambil obat itu di rumah sakit yang lain atau di apotek lain. Maka itu pun kemudian menjadi kerugian bagi kita gitu ya. Jadi sebenarnya bagaimana ini ya pengendalian itu jadi seperti apa? Ya tadi saya katakan, di mana kita bisa memastikan bahwa obat itu selalu ada ketika diperlukan dalam jumlah yang cukup gitu ya. Nah, itu yang sulit. Maka ada dua model pengendalian. Ya, yang pertama adalah sistem periodik atau Economic Order Interval atau EOI. Ya, Economic Order Interval ini adalah pengendalian berdasarkan waktu interval pemesanan yang paling menguntungkan. Ya, jadi di sini maksudnya adalah jadi sebenarnya setiap interval berapa waktu atau sebenarnya setiap interval waktu berapa sih kita seharusnya order supaya meminimalkan biaya pemesanan dan meminimalkan biaya penyimpanan gitu ya. Oh, ini paling efektif kalau kita order setiap 1 bulan sekali. Oh, ini paling efektif kalau kita ordernya itu setiap 6 minggu sekali. Oh, ini efektif kalau kita itu ordernya tiap 2 minggu sekali. Nah, itu kan tentu ini kan harus kita pikirkan gitu ya. Kemudian sistem perpetual atau economic order quantity. Ini adalah pengendalian berdasarkan jumlah pemesanan yang paling menguntungkan. Ya, jadi jumlah pemesanan yang paling menguntungkan. Kita order itu paling efisien secara ekonomi efisien itu jumlahnya berapa sih? Apakah kita order itu setiap 2 karton? Ya, agar itu tadi pokoknya agar biaya pemesanan itu juga minimal, biaya penyimpanan juga minimal. Ya, jadi itu berdasarkan jumlahnya. Ya, kalau economic order interval itu berdasarkan interval waktunya, setiap berapa waktu sekali kita order. Atau economic order quantity, jumlah order itu paling ideal itu berapa banyak gitu ya, agar stok kita juga nggak kebanyakan tapi juga efektif biaya orderannya gitu. Nah, kita ke economic order quantity dulu ya. Jadi dipergunakan untuk menentukan jumlah pesanan persediaan yang meminimalkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Itu ya. Makin besar persediaan berarti resiko penyimpanan semakin besar. Serta besarnya fasilitas yang harus dibangun sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan lebih besar juga. Tetapi di lain pihak biaya pemesanan dan biaya distribusi menjadi lebih kecil. Nah, ini maka ditimbang-timbang gitu ya. Berapa kita akan order. Perlu ada optimalisasi agar tercapai keseimbangan antara membangun persediaan serta biaya distribusi dan pemesanan. Nah, ini ada rumusnya nih. Nah, jadi rumusnya itu adalah EOQ atau Economic Order Quantity itu sama dengan akar 2 kali CO kali S per CM kali V. Di mana CO ini adalah cost per order atau biaya pesan ya, atau cost untuk pemesanan atau biaya pesan gitu ya. Kemudian S ini adalah jumlah permintaan per tahun. Ya, jadi ini hitungannya tahun ya. Jumlah permintaan per tahun. Gimana menentukannya? Ya dulu pas perencanaan. Ya dulu kan perencanaan menentukan kebutuhannya apa saja, jumlahnya berapa.
dalam setahun. Nah, ini nanti kita bisa kemudian hitung EOQ-nya. Kemudian V adalah cost atau harga per unit. Ya, jadi 2CO kali S per CM kali V, kemudian akar itu ya. Nah, kita coba ada contoh perhitungannya. Misal, cost per order, ya, jadi biaya pemesanan adalah 5.000, kemudian jumlah kebutuhan Ringer Lacta selama setahun itu adalah 640 botol, kemudian CM, cost of maintenance atau biaya penyimpanan itu 5%, kemudian V-nya itu atau harga per unit adalah 7.259. Nah, kita mau menghitung EOQ-nya ya, economic order quantity-nya. Ya, akar 2 kali CO ya, 2 kali 5.000 dikali S, S-nya 640 per CM, CM-nya kan 5%. 5% itu 0,05. Kemudian dikali dengan harga per unit 7.259, sehingga kemudian di akar itu ketemu 132,9 botol ya. 132,9 botol atau kemudian setara dengan 133 botol ya. Jadi yang paling ekonomis itu adalah kita order itu setiap ordernya itu adalah 133 botol gitu loh. Ya, jadi EOQ-nya ketemu ya. Jadi paling ekonomis itu kalau tiap order itu adalah 133 botol. Nah, bagaimana kalau ordernya kita 300 botol? Ya berarti itu bukan yang secara ekonomis, itu nanti akan memakan biaya penyimpanan yang lebih besar gitu loh. Nah, itu ya. Kemudian kita ke economic order interval. Ya. Interval pemesanan yang paling optimal. Ini rumusnya adalah akar 2CO kemudian per CM kali V kali S. CO ini adalah cost per order, jadi biaya pemesanan. Kemudian CM ini adalah cost of maintenance atau biaya penyimpanan. Kemudian ini adalah harga per unit. Kemudian ini adalah jumlah permintaan setahun. Nah, kemudian coba kita hitung ya Ringer Lactate-nya tadi. Ya, Ringer Lactate-nya tadi kalau cost per ordernya 5.000, kemudian yang kita perlukan itu jumlahnya adalah 640 botol. Kemudian CM-nya 5%, V-nya 7.259. Kita masukkan ke rumus akar 2 kali 5.000 per ya, CM-nya kan 5% ya tadi ya, 5 per 100 itu jadi 0,05 dikali 7.259, ini adalah V-nya, kemudian dikali S-nya 640 ya, ketemunya adalah tahun ya, ini jadi ini satuannya tahun, ini S ini adalah kebutuhan per tahun juga ya. EOQ-nya adalah 0,2075 tahun. Kalau dijadikan hari, ya ini nanti tinggal dikalikan 365 hari ya dalam setahun ya. Kali 365 itu ketemunya 75,732 hari. Dibulatkan menjadi 76. Jadi interval order yang paling menguntungkan itu adalah setiap 76 hari sekali. Kalau kita gabungkan dari hasil perhitungan EOI dan EOQ, ya, jadi EOQ-nya tadi 133 botol, kemudian EOI-nya itu adalah 76 hari, berarti yang paling optimal, ya, yang paling ekonomis itu adalah order setiap 76 hari sekali dan setiap kali order itu adalah 133 botol. Itu ya. Itu adalah tentang pengendalian. Semoga bisa paham semuanya. Saya tutup dulu, kemudian kita beralih ke video berikutnya untuk materi selanjutnya.